الفاتحة بالصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوصل الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segera pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, yang saya hormati para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Lailatul Jum'ah merupakan malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga di malam yang mulia, di malam yang mustajab, malam Jumat, kita bisa mengisi waktu, umur, kesempatan yang Allah berikan untuk kita duduk di tempat yang mulia, baitun min buyutillah. Kemudian kita berada di waktu yang barakah, yaitu antara maghrib sampai isya. Dan yang ketiga, kita berada di majlis ilmu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah kita pulang dari tempat ini, insyaallah apa yang menjadi hajat-hajat kita, keinginan kita, urusan kita, maqasid dunia dan akhirat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, dan Allah berikan kita semua dari ilmu-ilmu yang kita dapat, kita tuntut dari guru-guru kita. Yang terpenting adalah Allah jadikan ilmu kita manfaat, ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Din maknanya dalam melaksanakan perintah agama yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita tambahkan, yang haram kita jauhkan, yang makruh kita tinggalkan. Itu namanya ilmu bermanfaat dalam beragama. Ilmu ini bisa membawa ibadah buat kita. Jangan menuntut ilmu namun di satu sisi kita malas. Itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Maka mudah-mudahan ilmu kita manfaat fiddin, dalam beragama. Kemudian yang kedua, ilmu itu penting, manfaat di dunia, fiddin wa dunya. Apa makna daripada ilmu bermanfaat di dunia? Bahwa kita mencari dunia, kita mencari rezeki yang merupakan bagian dari Allah, yang harus kita ambil, yang enggak bisa kita tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan jangan kau lupakan bagian di dunia. Ya, karena kita hidup di dunia, mau enggak mau kita ngurusin dunia. Ada istri, ada anak-anak kita, ada saudara, ada pekerjaan yang semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara berhubungan dengan dunia, keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan saudara, hubungan dengan keluarga, dan mencari rezeki? Itulah
dengan ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah ilmu yang manfaat ini akan mengarahkan kita, menjauhkan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mencari dunianya, kita mencari rezeki, insya Allah akan diarahkan menuju rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal akhirah, ilmu ini penting kita minta, bukan saja manfaat di dunia, din, agama, dunia di dunia, tapi yang terpenting kita minta juga untuk manfaat di akhirat. Kapan orang dikatakan masuk akhirat? Begitu dia meninggal dunia. Sehingga dikatakan oleh guru kami Habib Salim bin Abdullah bin Marsyajiri, kalau kita mau menggambarkan alam akhirat itu seperti apa? Bahwa alam akhirat bagi orang yang masih hidup tertutup masih. Kalau secara fisik nggak bisa melihat kita, tapi secara batin hati harus. Kenapa? Ciri-ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, perkara yang gaib, perkara yang kelihatan, akhirat. Meskipun kita belum lihat, tapi kita udah yakin, beriman. Bagaimana kita bisa dikatakan masuk alam akhirat? Ya, ketika di dunia seseorang masih hidup secara fisik dia belum bisa melihat kenyataan akhiratnya dengan mata. Kapan begitu ruh terpisah dari jasadnya, maka terbukalah alam akhirat. Diibaratkan oleh beliau Habib Salim rahimahullah radhiyallahu seperti orang yang ditutup matanya. Jadi ketika masih di dunia kita ditutup mata kita. Secara fisik kita nggak bisa melihat akhirat, secara fisiknya. Begitu meninggal dunia, ruh terpisah dari jasad, maka tutup matanya dibuka sama Allah. Maka kita minta. Berarti akhirat itu adalah semenjak kapan? Semenjak kita meninggal dunia, masuk ke alam barzah, di kubur itu. Kita minta ilmu yang manfaat menjadi ilmu yang bakal nemenin kita waktu kesepian. Ilmu yang bakal menerangi kuburan kita. Ilmu yang bakal memberikan bau yang harum, wangi. Itulah ilmu nafi', insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka kemarin saya mohon maaf, malam Jumat yang lalu, 2 pekan yang lalu itu masih dalam perjalanan pulang. Karena malam Jumat itu saya lagi di bandara ya, sampai Jakarta malam Sabtunya jam 11 malam. Kata-kata ambil bagasi sampai rumah jam 1 ya. Jadi juga saya mohon dibukakan pintu maaf, dan saya mengucapkan kemarin minal aidin wal faizin, ada beberapa perwakilan, ada berapa orang doang kemarin ya, 2 orang doang ya. Saya sih pengennya banyak, beri siapin kemarin lontong sayur ya, sama es campur, somai ada, bakso ada gitu ya. Mudah-mudahan tahun besok bisa datang semua silaturahim. Pengennya memang tahun besok saya rubah, biasanya kan seminggu setelah Idul Fitri itu, pokoknya seminggu setelah Idul Fitri hari Sabtunya. Insya Allah tahun besok saya akan mundurin seminggu, jadi 2 pekan setelah Lebaran. Jadi mungkin ada yang tadinya pada acara keluarga, mungkin kalau udah 2 minggu udah bisa ya. Mudah-mudahan juga karena banyak masukan-masukan dari kawan ya, karena memang banyak yang pulang kampung tuh. Orang Jawa pada pulang kampung semua, kawan jamaah gitu ya. Ya, nah, orang Jawa ini di sini ya. Jadi harapannya kenapa dirubah supaya bisa datang semua ya. Insyaallah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وإياك والإكثار من الخط والتمطيط والتجشي والتثاؤب في وجوه الناس. وإذا أخذك التثاؤب فضع يدك اليسرى على فيك. وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وإن استطعت أن تجعل ضحكك التبسم فافعل. ولا تقم من مجلسك حتى تقول سبحانك اللهم وبحمدك
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisih ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, masih di dalam nasihat Al-Imam Haddad. Kitab Risalatul Mu'awah ini kitab yang mengajarkan pendidikan akhlak standar, Pak. Apa makna standar? Tingkat bawah. Insyaallah kalau dari bawahnya kita sudah punya dasar bagaimana akhlak, bagaimana akidah, bagaimana pemahaman, bagaimana ibadah yang standarnya, dasarnya kalau kita sudah punya, maka diharapkan ke atas makin bertambah usia kita, makin bertambah ilmu kita, maka kita tidak lari daripada dasar-dasar di dalam kitab Ar-Risalatul Mu'amalah. Di antaranya akhlak. Kata beliau, wa iyyaka wal iktsar min al-haqqi. Dan hendaklah engkau hindari. Berarti ini jangan dikerjain. Jauhin. Jangan dikerjain. Apa? Al-iktsar min al-haqqi. Sampai sesuatu yang keluar dari riya. Itu bahasa Arab, haq. Haq itu bahasa Arab ya. Kan itu gambaran orang ngeluarin apa? Nah, itu bahasa Arabnya haq namanya. Wa iyyaka wal iktsar min al-haq. Artinya apa? Jangan kita di depan orang. Depan orang maksudnya. Nanti disebutkan fi wujuhin nas. Di depan orang, di hadapan manusia, apalagi di dalam satu acara apalagi. Taruhlah di dalam perkumpulan kita yang lagi ngumpul sama orang. Kumpul ngeriung, ada 7 orang, itu namanya kan orang depan manusia. Jangan memperbanyak al-haq. Apa al-haq itu? Seandainya kita lagi ngerasa kagak enak tenggorokan kita, dia paham. Tapi jangan di depan orang. Seandainya kelepasan sekali aja, itu maksudnya. Makanya kalimatnya yang nggak boleh ikhtar. Apa ikhtar? Banyak banget. Di situ sampai berkali-kali. Ya. Kalau seandainya kelepasan, bagusnya jangan. Bagusnya kalau dia berasa kita mengeluarkan apa ya, keluar. Mana no? Toilet, ya. Nah, di situ pun juga kita jaga, Pak. Kita udah di sini nih orang-orang yang tadi kita udah keluar, sampai kedengeran juga. Ada yang gitu. Jadi habis-habis ini sono di belakang. Ya, kayak nggak ada orang. Nah, intinya bukan karena dia supaya menghindar, tapi apa? Adabnya, Pak. Ya, jangan sampai namanya hak itu apa? Ini kan sesuatu yang kotor, menjijikkan, yang dari reak dah bahasanya. Orang kalau mendengar suara, maaf ya, itu apa? Itu lagi ngeluarin kotoran. Jadi gitu. Di sini kalau kita di depan orang jangan sampai udah keluar kita umpetin juga. Paham? Jangan udah tentang jauh, ya habis-habis itu suaranya kencang banget. Ya. Jadi kalau bisa diredam. Tuh. Watajashfi. Kan kita belum pernah tadi itu dengar tentang gimana akhlak kalau kita lagi mau buang riak. Nah, di sini kita ya luar biasa Imam Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad wa awliyaillah sahib ar-ratib ya. Ya insyaallah mudah-mudahan kita bisa ziarah beliau. Kita baca kitab beliau di Hadramaut, tempatnya di kota tadi, tempatnya nama Mahbah di tadi itu namanya Zambal, itu tempat kuburnya para aulia, para habaib dari para ulama-ulama besar. Di antaranya Al-Imam Haddad. Beliau sebutkan Al-Imam Haddad radhiyallahu ya, kenapa saya katakan kita bagus, penting baca kitab Imam Haddad. Disebutkan oleh ucapan beliau dalam satu maqalahnya, dalam qasidahnya ada. Siapa orang yang baca kitabku, maka aku hadir di hadapannya. Radhiyallahu anhu subhanallah. Siapa orang yang baca kitabku, maka aku hadir. Seakan-akan dia baca itu kata-kataku di hadapannya. Kenapa beliau hadir? Ini kalau cerita tentang kewalian banyak. Ya. Beliau Imam Haddad sedikit tentang biografi. Banyak biografi tentang beliau. Ya, kalau kita kenal namanya Sahib Ratib Al-Haddad. Nanti kalau ada kesempatan di ujung saya cerita tentang
musim haji. Ini musim haji lagi ketat-ketatnya. Apa yang saya lakukan kemarin sampai lolos selamat enggak, kagak diperiksa ke belakangan ya. Al-Imam Haddad dalam salah satu manaqibnya disebutkan, beliau ini sahib ratib, salah seorang ulama yang jawab, yang ucapan salam assalamualaikumnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Disebutkan ketika satu saat beliau sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian datang ke kota Madinah, ziarah kepada Rasulullah. Ya. Masuk dari mulai pintu namanya pintu Babus masuk. Kan lurus tuh. Nanti kan sebelah kiri kan Raudhah kan gitu. Kalau orang laki, kalau yang ziarah doang tuh lurus ya. Ceritakan ketika beliau sudah sampai di depan Hujratus Syarifah. Kubur Nabi punya gelar, punya istilah banyak, Pak. Ada nama kuburnya Rasulullah disebut Hujratus Syarifah, kamar yang mulia. Ketika sudah sampai mendekati kamar yang mulia, di situ ada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana adabnya orang kalau ziarah mengucapin salam, apalagi mengucapin salam kepada manusia yang paling mulia. Assalamu alayka ya Rasul. Maka ceritakan begitu beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, terdengar jawaban. Ada suara dari kubur menjawab salamnya Al-Imam Haddad. Dan itu bukan didengar oleh beliau doang. Wa yasma'un man fi haulah. Dan orang yang saat itu di zaman itu lagi di situ mendengar, terdengar suara jawaban Rasulullah menjawab salam daripada Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan cerita ini makin kita yakin dengan para guru kita, apalagi dengan Al-Imam Haddad atau Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad radhiyallahu anhu. Ya, ini kita beliau. Terakhir dari ini. Sekarang musim haji nggak bisa pakai visa ziarah. Kalau kemarin masih banyak, termasuk saya pakai visa ziarah karena resmi. Ya, visa ziarah yang pakai tasrih. Sekarang ketat, ya. Sekarang ketat, bahkan kalau kita nonton YouTube, orang-orang yang kerja, orang Indonesia, mukimin, kalau kita lihat yang sering jadi mutawif, itu kan mereka nggak kuliah, kadang-kadang kerja doang. Mereka pun sekarang meninggalkan Mekah ke Madinah, karena lagi ketat-ketat pemeriksaan. Ya, pemeriksaan bukan tamu-tamu doang, ya, bukan jamaah haji doang, tapi setiap rumah penduduk diparanin. Alhamdulillah ya, kemarin saya bisa haji. Itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada niat setahun sebelumnya, enggak ada niat setengah tahun, pas bulan puasa ya disuruh bimbing, kemudian itu haji yang plus, berangkat dengan banyak jamaah, kurang lebih ada 30 orang. Nah, saya cerita singkat. Ya, namanya kemarin pun udah banyak, apalagi kalau nonton berita luar biasa ya. Visa ziarah itu banyak cerita-cerita, memang ada yang dipulangin, dikeluarin di Mekah, dikeluarin Pak ke Jeddah, ditaruh. Itu ada tempat orang dibuang Pak. Jadi tidak ada Jeddah, dibawa nih, misalnya ketangkap ada di Mekah, nggak ada visanya kan, dibawa nih ke Jeddah. Udah habis Jeddah dilempar aja, taruh di mana aja, turunin tengah jalan. Nah, makanya kadang-kadang ada yang nggak kapok, dimasuk lagi, tangkap lagi, dibuang lagi. Saya ketemu orang begitu tuh, 3 kali masuk Mekah dibuang dia. Ada dibuang, ditaruh di Jeddah, pokoknya diturunin di tengah jalan. Singkat cerita, hari udah menjelang mau ibadah haji, mau mendekati tanggal 9, ya kan? Saya masuk di tanggal 7 Zulhijjah, ya. Masuk, nah itu dari Jeddah. Kita bikin kelompok nggak pakai bis. Ya, karena tadi situasi memang luar biasa, maka kayak mobil kita istilahnya kayak mobil Kijang dah, mobil Avanza gitu, tapi soalnya mobilnya mobil kayak Fortuner gitu, gede-gede, isinya 66, ya 66, di tengah 3, belakang 2, ya, sama depan penumpang 1, sopir jadi 7. Jadi bagi-bagi kelompok-kelompok, itu campur orang Makassar, ya. Nah, yang kelompok mobil saya itu emang orang yang saya bawa, ya, ada istri saya, ada jamaah orang Jagakarsa itu yang saya bawa, itu barang saya, ya, karena itu tanggung jawab saya. Kalau yang lain kan bawaan travel. Itu diceritakan. Jadi
Kalau kita mau masuk Mekah nih saat itu ada 5 pos, 5 titik pemberhentian pemeriksaan. Mau ketat, karena apalagi ketat. Nah, semua titik itu alhamdulillah ya. Dari 4 titik ini kecil. Terakhir begitu masuk pas perbatasan Mekah itu titik terbesar. Artinya pemeriksaan paling ketat, paling banyak polisinya. Ya, nah, itu banyak kemudian masuk. Ya. Begitu udah mendekati pemeriksaan terakhir itu, yang pemeriksaan paling ketat, karena dikatakan Mas Sofirnya ini pemeriksaan paling ketat. Dan semenjak kita berangkat, kita udah baca bentengnya dengan Ratibul Haddad. Mau berangkat di perjalanan, bahkan lagi di Madinah, lagi kumpul kita baca ratib dulu semuanya. Bahkan di kereta kita baca ratib semuanya. Ya, begitu masuk, ya kita semobil itu. Dari mulai berangkat, saya bilang juga di grup itu, baca Yasin dan ratib. Udah itu aja. Yasin dan ratib. Yasin selesai ratib. Ya, karena saya kirim di grup PDF-nya tuh Ratibul Haddad. Jadi semenjak masuk, saya baca Yasin selesai. Terasa ya, begitu baca Ratibul Haddad selesai doa ya. Nah, pas saya lagi baca doa di situ pas lagi pemeriksaan mau masuk pos terakhir malam Pak, malam ya. Banyak orang yang diberhentiin karena ditanya visanya, sedangkan mobil kita tidak diberhentiin sama sekali. Jadi seakan-akan tuh polisi kayak nggak ngelihat. Allahu a'lam. Karena itu pos paling ketat, nggak ada mobil yang lewat situ pasti ditanya, biar kata komplit, ya dia punya apa tuh syaratnya. Jadi seakan-akan mobil saya itu polisi Pak, polisi bilang, ayo jalan terus. Nah, ini saya bilang Imam Haddad lagi di depan kita. Ya kalau bicara gini percaya nggak percaya, tapi kalau orang yang meyakini, karena saya udah sering ziarah kepada beliau waktu di Hadramut. Ya waktu di Hadramut tiap Jumat nggak pernah kita nggak ziarah Imam Haddad. Rugi sayang ya, mumpung di sono beliau yang kita baca ratibnya begitu sampai sono ya. Makanya saya pesan kalau lagi manasik haji ataupun acara orang meratiban mau berangkat haji, saya pesan baca Ratibul Haddad ya. Kalau nggak tahu kan saya kasih PDF-nya, WA-nya. Nah ini beliau ya, karena dalam syarah Ratibul Haddad disebutkan Imam Haddad pernah berkata, aku menjaga orang yang membaca ratibku. Ya, karena saya baca semua tuh Pak sebelumnya, syarah-syarah tentang Ratibul Haddad. Aku menjaga orang yang membaca ratibku. Makanya syaratnya rutin. Ya minimal bisa dengar. Saya tiap malam nggak baca Ratibul Haddad, besok mau berangkat haji gimana? Mulai berangkat jangan lepas dari ratib gitu aja. Lagi di pesawat kan kita nggak ngapain, bacanya ratib itu. Ya pakai HP. Tinggal baca urutannya itu. Ya, pokoknya jangan lepas. Nggak ada kata terlambat. Yang penting berangkat kita dari mulai berangkat sampai pulang. Jangan pernah tinggal Ratibul Haddad. Udah pasti saya bilang Al-Qur'annya pakai Yasin. Ya, Yasin. Karena Yasin qalbul Qur'an atau disebutkan oleh Nabi Yasin 5 quri'atlah. Surah Yasin itu dan khasiatnya, manfaatnya tergantung apa yang diniatin. Mau niat apa aja Pak. Ini kayak ada Zam-Zam kan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Yasin mau baca niatin Pak. Ya, apa saja itu. Kemudian baca Ratibul Haddad. Nah ini beliau ya yang kita baca kitabnya. Beliau bukan hanya seorang ulama wali min auliyah, tapi beliau satu-satunya aulia tingkatan wali kutubnya bukan kutub wali, kutbil irsyad. Kutub itu pernah dengar kan wali kutub? Al-kutub itu pemimpinnya wali di zaman itu Pak. Jadi para aulia banyak, ini sekedar aja ya. Minimal kita ngerti masalah tentang ilmu wali-walian dah. Ya, nah, kalau ada nama Al-Kutub itu pemimpinnya di zaman itu. Nah, beliau Imam Haddad bukan hanya Qutbul Aulia, pemimpinnya para wali, para kekasihnya Allah gitu. Tapi beliau punya identitas Al-Qutbul Irsyad, seorang wali, seorang ulama besar yang pandai memberikan nasihat. Itu irsyad. Ya, maka banyak kitab beliau namanya ada An-Nasaihud Diniyah, ada Ar-Risalatul Muawanah.
Jadi wali kutubnya bukan kewalian doang, masalah keramat bukan. Beliau orang yang pandai menyampaikan nasihat-nasihat al-irsyad, ngajar bahasanya. Itu alim haddad Allah. Ya. Nah, terakhir apa? Jangan banyak-banyak at-tajasyi. Apa at-tajasyi? Ngeluarin tahap di depan orang. Kan kalau nggak baca kitab ini kita nggak tahu nih gimana hukumnya. Bebas masa duduk. Nah. Kalau sekali mungkin kelepasan kadang-kadang gitu kan, angin kenyangnya udah bekas makan di rumah, baru berhasil di masjid atau di depan orang sekali aja. Tapi kalau mau tahap lagi, tahan kalau bisa, tutupin, ya di depan orang nggak boleh, jangan. Wattaza'ub, jangan juga banyak-banyak at-taza'ub, nguap di depan orang. Apalagi yang maksud sini nguap yang enggak menutup mulutnya. Ya, maka dikatakan fa wa idza akhadaka tadau fadha yadaka yusra. Maka kalau engkau merasa pengen nguap, tutupin pakai tangan kiri. Tangan kiri. Mau pakai luarnya boleh, pakai dalamnya boleh. Dhahran aw batnan. Tutup pakai tangan kiri. Fadha yadaka yusra ala fik. Ya, sambil membaca. Habis keluar tuh ngantuk kita, misalnya keluar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disunahkan baca ta'awudz setelah kita nguap. Kenapa? Karena at-taza'ub minasyaiton wal 'uttas minar rahman. Dalam hadis kata Nabi, tasawuf itu buatan setan. Maka kita disuruh berlindung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'uttas minar rahman. Sedangkan bangkis, tahu bangkis? Bersin. Ya kalau tahu yang bangkis. Bersin itu dari siapa? Minar rahman. Bangkis yang bikin Allah. Makanya kalau begitu kita bangkis bersin, ngucapin alhamdulillah. Kenapa? Allah keluarkan dalam hadis sebutkan 99 virus. 99 jenis penyakit virus yang bikin jadi sakit. Bangkis keluar alhamdulillah. Jangan sampai kita bangkis nggak pernah alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Begitu bangkis alhamdulillah. Kita yang dengar ucapin apa? Yarhamukallah, dibalas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan akhlak-akhlak yang standar ini yang kadang kejadian sering ya di depan orang yang namanya nguap tutup. Kalau mau nguap di depan orang tutup, bukan nggak boleh nguap, ya. Tutup pakai tangan gini. Kemudian kurangin yang namanya at-tajasyi, tahap di depan orang. Ya, makannya di mana, tahap depan orang. Mau pete, mau duren, ya. Jadi temannya nggak diajak makan, lu makan duren sendirian langsung, ya. Nah, jadi itu nggak ada akhlaknya. Jangan, ya. Nggak boleh nguap tanpa menutup mulutnya. Jangan, apalagi tadi, ya, menunjukkan tahapnya itu. Kemudian jangan beriak, mengeluarkan suara riak gitu, jangan. Ya, tutupin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa bimbing kehidupan kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين كهذا الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم